Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqi babil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Muhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada bi ni'amillah bi awifdalih. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Al-ayah. Ilahi anta maqsudi waridaka matlubi. Hadirin jamaah Jum'ah yang sama-sama dikasihi Allah Subhanahu wa taala yang kami hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya orang-orang yang bersyukurlah yang tidak akan digoda oleh setan. Ibadallah salihin, dan orang-orang yang saleh, orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari godaan setan. Hadirin yang berbahagia, rasa syukur kita wujudkan dalam bentuk salat Jumat. Jadi salat Jumat itu bukan merupakan satu kewajiban saja, tapi sudah merupakan rasa syukur kita ketemu dengan hari Jumat, hari yang penuh dengan berkah, hari yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, hadirin yang berbahagia, terutama para mahasiswa baru yang baru menginjak kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini, kampus yang terbaik, IAIN yang terbaik. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menginjak kampus di kampus ini. Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 191. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Sesungguhnya diciptakan adanya siang dan malam, adanya pagi dan petang dan sebagainya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai bukti, sebagai tanda bagi orang-orang yang memiliki ulul albab. Ulul albab itu siapa? Itulah Anda sekalian akan dibina menjadi ulul albab. Anda akan dibina, akan dibentuk menjadi orang-orang yang memiliki akal budi. Ulul albab adalah akal budi. Bukan hanya orang pintar saja akalnya, tapi hatinya kosong. Tapi akan dibentuk menjadi orang yang antara akal dan hati akan diisi dengan ilmu yang bermanfaat, yang manfaat bagi Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ard
wa ikhtilafil laili wan nahar. Diciptakannya siang dan malam berganti-ganti. Kalau kita melihat ini, Masya Allah, betapa kuasanya Allah, betapa kekuasaan Allah maha besar yang diberikan kepada kita sekalian. Hanya kita sekarang tidak tahu. Wa qalilum ibadiyas syakur. Hanya sedikit orang yang mensyukuri atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Hadirnya berbahagia. Itu semuanya sebagai bukti, sebagai tanda li ulil albab, bagi orang-orang yang ulul albab. Sebahagian termasuk terjemahan Departemen Agama pun mengatakan bahwa ulul albab ini datangkan orang yang berilmu saja. Bukan. Ulul albab ini, lub adalah hati yang paling dalam sana. Bana itu fi jawfi min adam qasran wa fil qasri sadran wa fil sadri qalban wa fil qalbi fuada wa fil fuadi fasakhafa wa fil syakhafi lubba. Itu adalah hati yang paling dalam, hati nurani kita yang paling dalam, yang harus diisi dengan nur Allah, nur Muhammad SAW. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah cahaya bagi semua insan, cahaya dari semuanya yang menyinari sinar dunia ini. Mudah-mudahan kita tersinari, hati kita tersinari oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala dan juga cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulul albab itu orang-orang yang memiliki hati nurani. Orang punya akal budi. Akal dia punya, budi juga punya, akal budi. Jadi orang yang pintar tapi juga berakhlak mulia, berakhlakul karimah. Buat apa menjadi orang yang pintar kalau tidak berakhlakul karimah? Buat apa jadi orang pintar kalau tidak berakhlak yang baik? Maka akhlak yang baik adalah merupakan satu hal yang penting sekali harus kita miliki, harus kita punyai. Kita belajar di IAIN, di UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini adalah untuk dibentuk menjadi mahasiswa, menjadi orang-orang, menjadi insan yang memiliki akal budi. Bukan hanya menjadi orang pintar saja, pada orang yang jadi profesor doktor saja, tapi profesor doktor yang hatinya pun dipenuhi dengan dzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah maka pada khutbah kali ini sebenarnya yang ingin kami sampaikan adalah hidup lillah melalui zikrullah. Hidup kita lillah melalui zikrullah, melalui zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya ini adalah orang-orang yang takwa. Menurut Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, orang-orang yang bertakwa adalah tingkatan orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lailil wan nahar la ayatil lil albab. Siapa ulul albab itu? Kalau jamaah haji sekarang sedang menunggu kepulangan ke tanah air, dibekali batu haji, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bekal yang paling penting adalah takwa. Bekal uang saja banyak yang tidak bisa berangkat. Ada yang berangkat sampai ke Mekah dideportasi ke sini karena tidak ada visa, tidak ada visa yang resmi dari pemerintah Indonesia. Sudah sampai di Mekah tapi dikembalikan lagi, tidak bisa haji. Tapi bakal takwa adalah bakal ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Apabila hati kita takwa pada Allah, maka itulah bakal yang terbaik. Dan siapa orang bertakwa itu? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, baik pada waktu bekerja, sedang olahraga, sedang istirahat, bahkan sedang tidur pun harus berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mampu menjadi orang yang demikian? Harus mampu. Kita belajar di sini di kampus UIN ini diajari untuk itu. Diajari untuk bisa bekerja, untuk beringat pada Allah Subhanahu wa taala baik dalam waktu sibuk. Jadi kita sibuk boleh-boleh saja.
Kita sibuk asyik dalam kesibukan kita masing-masing, boleh-boleh saja. Kita terus hatinya terus berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Secara lahiriah sekarang sudah kelihatan, sudah dibuka. Kelihatan sudah tidak pakai masker lagi sekarang. Banyak yang tidak pakai masker. Hanya 1-2 masih pakai masker. Karena apa? Kita meyakini bahwa semua akan hilang dari muka bumi ini, penyakit ini. Semua akan hilang kalau kita betul-betul mengatakan Bismillahis syafi, Bismillahil kafi, Bismillahil maafi, Bismillahil ladzi la yadribu ma'al sawi. Kita ingin selamat. Itulah yang diberikan oleh para seorang tua kita dan para ustadz, para guru kita yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim dan sebagainya. Hadirin yang berbahagia, kalau memang dilarang oleh pemerintah, jangan terlalu dekat. Anda duduk juga benar pakai jarak. Kita lihat di Mekah sudah bebas sekarang. Dan tidak boleh ibadah di masjid. Masjid tempat berkumpulnya orang banyak. Sholatlah di rumah saja, biar saja. Sholat di rumah kita nggak usah lah, biar saja. Karena mereka begitu. Tapi sholat ibadah itu di mana saja dan kapan saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita bisa ibadah sambil berdarah, sambil bekerja, sambil istirahat. Soal hati tidak harus ikut-ikut. Hati ulah digali dari dunia baik. Soal dunia adalah urusan lahir. Soal hati adalah urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang tidak cukup hanya berzikir saja. Bagi ulul albab tidak cukup hanya berzikir saja. Tapi otak kita, akal kita dipergunakan untuk yatafakkaruna, untuk memikirkan fenomena alam, kejadian alam yang ada sekarang ini. Kalau kita pikirkan, kenapa musim kemarau jadi hujan terus? Musim kemarau kok ada banjir, seperti di Tasik, di Ciamis dan di Garut juga terjadi banjir. Kenapa demikian? Apakah Allah marah? Tidak. Allah tidak pernah marah. Allah adalah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Yakinlah bahwa itu semuanya karena kesalahan kita yang kita tidak teliti. Kita mestinya bagaimana, kita harusnya hidup ini bagaimana, harus mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ingat pada waktu jamaah haji ada di Arafah, itu hanya berzikir dan berpikir saja. Pikirannya berzikir dan berpikir saja. Yatazakkaruna dan yatafakkaruna. Mereka berzikir dan berpikir. Kenapa? Maka dari itu di Mekah, di Arafah adalah tempat untuk negeri, namanya negeri kesadaran. Kita sadar jadi manusia. Kita ingin jadi orang yang baik supaya negeri kita menjadi baik. Seperti Rasulullah juga berdoa waktu sampai di Arafah. Begitu futuh Mekah. Kita ingat waktu futuh Mekah pertama kali Rasulullah berjalan membawa 50.000 jemaah dari Madinah ke Mekah sampai di Mekah. Waktu di Arafah apa yang diminta? Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rabb kami, hanya Engkau lah yang aku tuju dan hanya ridho-Mu lah yang aku minta. Itu saja. Sekalipun aku masuk ke dalam neraka, asal ada dalam ridho-Mu, asal dalam keridhaan-Mu, yakin insyaallah neraka tidak jadi panas. Panas neraka karena adanya kemurkaan Allah. Karena kemurkaan Allah maka neraka menjadi panas. Kalau neraka itu ada ridho Allah,
kita akan menjadi singan. Contohnya, kun ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah dia api, jadilah engkau dingin, sejuk bagi Ibrahim. Tapi bagi yang lain, karena tidak mendapat ridho dari Allah, maka akan menjadi panaslah dia. Untuk itu, mudah-mudahan kita menjadi orang yang pandai-pandai berzikir, pandai-pandai bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur, hanya sedikit orang-orang yang bersyukur. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sedikit, yaitu orang-orang yang senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu wal ghafurus samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfirlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma azil islam wal muslimin wazil syirka wal musyrikin. Allahumma iftah 'anna wala'a wal bala'a wal baba'a wal fasya'a wal korona wal munkara wal zalazila wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza kha Indonesia khasa wa min buldanil muslimina amah ya rabbal alamin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa antal fatihin. Rabbana anjilna munjalan mubaraka wa anta khairul munjilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa atasimu bihablillah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa idza'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum.